Ada masa ketika cahaya surga padam, para dewa tak lagi berdaya, dan musuh abadi mereka justru berkuasa. Ketika swarga loka runtuh, Asura berkuasa, dan bahkan para dewa terpaksa merendahkan diri. Inilah kisah Samudra Mantan, pengadukan samudra kosmik, lautan susu yang menyimpan rahasia Amrita, sebuah nektar keabadian. Segala malapetaka ini bermula dari satu kesombongan. Raja para dewa, Indra, penguasa surga, pemegang Bajra Ayudha, mabuk oleh kejayaan dirinya. Suatu ketika, Resi Agung Durwasa, yang dikenal karena amarahnya yang membakar, menghampiri Indra. Ia mempersembahkan mala surgawi, karangan bunga, yang terlahir dari saripati energi kemakmuran semesta. Namun Indra, yang hatinya telah buta oleh ego, melemparkan bunga itu ke tanah. Gajah suci Airawata menginjaknya. Terang saja, Maharesi Durwasa menjadi sangat marah. Dengan suaranya yang bagaikan guntur, ia mengucapkan kutukan. O Indra, engkau dan seluruh surga akan kehilangan cahaya kemuliaanmu. Para dewa akan melemah, kekayaanmu akan layu, dan kejayaanmu akan sirna. Langit surga yang semula keemasan berubah kelabu. Para dewa yang gagah, kini tubuhnya lemah, kekuatannya sirna. Itulah awal kehancuran. Melihat kelemahan itu, para Asura dipimpin Raja Agung Mahabali bangkit. Mereka menyerbu tiga loka, Swarga, Martya, dan Patala Loka. Tanpa kekuatan, para dewa tak kuasa menahan serangan itu. Surga pun jatuh, cahaya Dharma meredup, keputusasaan menyelimuti jagat raya. Dalam keputusasaan, para dewa menuju Shirasagara, tempat Dewa Wisnu berbaring di atas naga kosmik Anantashesha. Mereka memohon petunjuk. Dengan senyum yang tenang, Dewa Wisnu bersabda, ada satu jalan, aduklah samudra susu. Dari kedalamannya akan lahir Amrita, nektar keabadian. Dengan itu kekuatanmu akan pulih. Para dewa tidak bisa melakukan itu sendiri. Mereka harus bersekutu dengan musuh bebuyutannya, para Asura. Langit hening, hanya ada tatapan penuh kebencian. Dewa Indra menelan kehinaannya. Bekerja sama dengan Asura adalah luka bagi harga diri para dewa. Namun tanpa tirta amerta, mereka akan terus melemah dan surga akan lenyap. Di sisi lain, para Asura pun menahan amarah. Mereka membenci para dewa, tapi janji keabadian lebih berharga dari harga diri. Dan di tengah dilema itu, dua musuh abadi menanggalkan martabatnya. Demi satu tujuan, merebut tirta amerta. Inilah perjanjian pahit Dewa Sura Sang Rama, sebuah aliansi mustahil demi Amrita. Gunung Mandara dijadikan mantana danda, tongkat pengaduk kosmik. Raja Ular Wasuki menjadi tali pengaduk. Para Asura dengan keserakahan memegang kepalanya. Para dewa dengan harapan memegang ekornya. Tarik-menarik pun dimulai. Namun Mandara Parwata terlalu berat. Ia mulai tenggelam, menelan segalanya. Maka demi menyelamatkan dunia, Dewa Wisnu menjelma sebagai kurma awatara, kura-kura raksasa. Ia menopang gunung itu di punggungnya. Tahun demi tahun samudra itu diguncang. Lalu muncul bencana tak terduga. Tubuh Wasuki menggeliat kesakitan. Nafasnya membara, sisiknya bergetar, dan dari mulutnya terhembus sesuatu yang mengerikan, bisa mematikan yang bernama Hala-Hala, racun kosmik yang bisa menghancurkan alam semesta. Asap hitam membakar udara, makhluk hidup merintih. Para dewa dan Asura terperangah, lalu serentak berseru, memohon perlindungan hanya pada satu nama, Dewa Siwa.
Dewa Siwa turun dari Kailasa. Dengan tenang, ia menampung racun itu di telapak tangannya, menelannya. Racun membakar tenggorokannya hingga lehernya berubah warna menjadi biru. Sejak itu, ia disebut Nilakanta. Dewi Parwati menahan racun agar tidak turun ke tubuhnya. Dengan pengorbanan ini, alam semesta terselamatkan. Setelah bahaya berlalu, pengadukan dilanjutkan. Dari Samudra Susu lahir harta-harta surgawi. Kamadenu, sapi suci pemberi segala keinginan. Utshai Shrawas, kuda putih agung. Airawata, gajah surgawi. Parijata, pohon surgawi. Para apsara dan bidadari menari keluar dari buih kosmik. Lalu muncul puncak anugerah, kendi emas berisi amrita. Para asura segera meraihnya. Pertarungan pun hampir pecah. Namun sebelum itu, samudra memberi anugerah terakhir. Dari pusaran putih muncul teratai kosmik mekar dengan cahaya 1000 matahari. Dari dalamnya lahirlah Dewi Lakshmi, perwujudan kecantikan, keberuntungan, dan kemakmuran. Sekejap samudra hening. Para dewa terpukau, para asura ternganga. Semua mata tanpa terkecuali dipenuhi harap untuk memilikinya, seakan keabadian itu sendiri menjelma dalam wujud sang dewi. Namun Lakshmi hanya melangkah anggun dan pandangannya tertuju pada satu sosok, Dewa Wisnu. Lakshmi dengan anggun melangkah ke arah Dewa Wisnu, mempersembahkan karangan bunga surgawi kepadanya. Itu adalah tanda, di mana ada Dharma, disitulah kemakmuran dan keberuntungan akan bersemayam. Namun kisah Samudra Mantana belum usai sampai di sini. Amerta mungkin sudah muncul, tapi perebutan sejati baru akan dimulai. Dan Dewa Wisnu telah menyiapkan permainan terakhirnya melalui wujud Dewi Mohini. Samudra Mantana adalah legenda yang abadi. Tapi bukankah kita semua juga tengah mengaduk samudra di dalam diri? Kadang yang muncul adalah racun yang memusnahkan, kadang berkah yang menyelamatkan. Dan mungkin kisah ini sebenarnya belum berakhir, bahkan hingga hari ini.